Ketika dulu masih zaman kerajaan, maka senjata untuk perang itu adalah tombak, keris, ya, lembing, yang pada umumnya tidak berbahan pelor, misalnya mesiu. Inilah salah satunya. Ini keris, ya. Tetapi untuk keris saat ini keris yang kecil, ya, kecil, ya, keris kecil. Lalu pertanyaan kita adalah, pada waktu itu kan jumlahnya ribuan, ya, para prajurit itu kan jumlahnya ribuan. Tetapi ketika kita menjadi negara kita menjadi republik, maka seluruh persenjataan itu kan sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena tentaranya udah ada, prajuritnya sudah ada, sudah diganti oleh ABRI atau Tentara Nasional Indonesia saat ini. Nah, pertanyaan kita adalah, yang senjata-senjata itu kemana sekarang? Memang masih ada menjadi beberapa di museum, tapi kan itu jumlahnya sedikit, ya, tidak sebanding dengan apa yang ada. Karena pasti jumlahnya ribuan itu prajurit pakai senjata, keris, tombak, dan sebagainya. Sekarang marilah kita lihat salah satu daripada senjata yang dulu pernah dipakai oleh zaman kerajaan, ya, berupa tombak. Marilah kita ini, dan bagaimana cara membersihkannya, merawatnya. Ini yang masih ada di masyarakat, yang masih ada di masyarakat, ya. Cobalah kita, karena kami itu pembuat bukan kerisnya, tapi ininya, aksesorisnya ini. Nah, ini kami membuat, ini alat peralatan yang kami buat. Maka kadang-kadang kan kita menerima ya semuanya lah, suruh buat ini. Kadang-kadang sekarang itu merawat keris, merawat tombak. Saya yakin tombak itu pasti juga tombak yang beneran, yang pernah dipakai oleh zaman-zaman kerajaan. Coba kita lihat, ya, dan bagaimana ininya. Kita sudah, ya, inilah, ya, inilah yang mau kita bersihkan. Ini tombak beneran, ini ujung tombak ini, ya, yang sudah berkarat. Ini karatnya, ya, ini karatnya. Dan pasti kita juga tahu ini tombak beneran, pasti pernah juga ini untuk membunuh, karena ini pegangan prajurit keraton. Coba ini, lalu bagaimana ini kita rawat supaya bagus, nanti kita pulihkan lagi, kita kasih gagang. Tapi ini khusus hanya untuk mencuci aja, kita cuci. Inilah, kita lihat satu persatu, satu persatu. Nih, ya, kita lihat, ya, kita lihat, ini kita lihat, ya, jumlahnya banyak nih untuk dibersihin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memakai bukan memakai HCl, bukan asam atau itu, enggak, tapi ini lihat, ini bisa
kelupas. Cari kelupas. Ya. Kita kelupas lagi. Ya, caranya memakai ini air kelapa. Tetap pakai cara alami. Kita sudah beli di itu air kelapanya kita sudah beli. Coba ini alat-alatnya itu bersihin ya. Ini caranya ini nih. Ya, kita rendam dulu. Ngeri juga ya kayak gini ya. Ini pasti pernah untuk membunuh orang ini. Ini ujung tombaknya. Lalu ini air kelapa yang sudah kita beli dari tukang parut kelapa. Ya, kita tuangkan. Nanti direndam, nanti beberapa jam kita rendam, baru kita bersihin. Kita coba dibersihin. Nah, nantinya begini, dibersihin supaya nanti terlihat ininya udah habis, apa namanya, yang sudah karatan sudah habis. Ya, nanti terlihat aslinya. Ya, tetap tidak kita putihkan jadi barang baru, enggak, tetap ini adalah barang-barang lama. Ya, barang-barang asli ini dari prajurit keraton nih. Ya, bikinannya juga halus nih. Ya, kita tidak tahu ini dulunya pakai apa, ini cara membuatnya. Apa dulu juga udah ada kikir misalnya untuk membuat bentuk kayak gini. Ya. Ya. Ngeri juga kita ngelihat ya, ini barang-barang gini, entah berapa ini. Ya. Entah berapa orang yang sudah masuk ini perutnya. Ya, entah berapa nih. Ya, caranya hanya begini, dengan hati-hati dengan ini, karena memang ya beginilah caranya. Kalau kita pakai yang bahan kimia misalnya, ya kalau kita bilangnya adalah godokan, atau itu sebenarnya hasil pokoknya yang asam-asam lah. Asam dulu kalau kita juga pakai asam Jawa juga bisa, tapi ini tidak, harus memakai ini. Ya, ini juga dilihat sini sebenarnya tuh. Ini udah Pak. Tajam ini. Nah, caranya hanya begitu, pelan-pelan. Nanti beberapa kali ulang sampai nanti terlihat ini besinya. Ini yang ukuran agak kecil nih. Oh, ini kira-kira ya kira-kira demikianlah ini cara merawat apa namanya, barang-barang yang sudah lama ini. Kayak sebenarnya ini bagus untuk
koleksi di ini di museum, karena ini mungkin barang aslinya. Tapi kalau misalnya sekian jumlahnya, sekian 10.000 misalnya, karena dulu setiap prajurit kan membawa satu ini, biasanya satu prajurit itu membawa satu tombak dan di belakangnya satu keris. Itu prajurit yang kalau kita sekarang tuh marinir lah gitulah, yang front depan lah gitu. Tapi kalau prajurit yang tingkat tinggi itu hanya nggak bawa tombaknya, nggak ya, tapi bawa keris saja. Kalau sekarang itu sebagai tongkat komandonya. Tapi kalau prajurit yang langsung itu biasanya bawa tombak, tameng, atau bawa panah. Ya, itu zaman dulu. Jumlahnya banyak. Ini udah Ya. ditambah ya, Pak? Udah ada Tuh, berapa? udah. Sudah. Ya. Salah satu kita untung kita masih menemukan yang demikian ini benar-benar ya aslinya ini. Maksud aslinya itu ini pernah dipakai pada zaman kerajaan dulu, para prajurit. Ya, demikian, semoga bermanfaat.